Di sini saya akan menjelaskan program bayi tabung. Bayi tabung itu merupakan metode untuk hamil. Proses pembuatan sel sperma dan sel telur itu dilakukan di luar rahim. Program bayi tabung dilakukan bertujuan untuk membantu proses kesuburan maupun mencegah masalah genetika. Program bayi tabung itu melakukan proses pembuahan sel sperma dan sel telur itu di luar tubuh, yang dimana perlu mengambil sel telur wanita dan sel pria lalu dibuahi di dalam laboratorium. Hasil pembuahan yang berhasil akan menjadi embrio, yang lalu embrio itu dimasukkan ke dalam rahim wanita agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Pelaksanaan program bayi tabung dilakukan pada pasangan yang memiliki masalah kesuburan atau yang memiliki masalah genetik yang membahayakan ibu dan bayinya. IVF atau bayi tabung dapat menjadi pilihan jika sebuah pasangan sudah pernah mengalami wanita mengalami 2 kali keguguran atau lebih, 2 wanita dengan rahim abnormal dan dapat menyebabkan infertilitas, 3 wanita dengan masalah sistem reproduksi seperti kerusakan atau penyumbatan tubal falopi. Melakukan program bayi tabung itu tentunya juga ada resikonya, yang dimana kemungkinan bayi tabung memiliki resiko kegagalan sehingga dapat berpengaruh baik pada kesehatan fisik dan mental. Efek samping program bayi tabung ini adalah efek samping dari obat-obatan selama perawatan seperti hot flush atau sakit kepala, 2 kemungkinan kelahiran kembar, kemungkinan kehamilan ektopik yaitu embrio tertanam di saluran tuba dan bukan di dalam rahim. Terus ada senyawa organik. Proses bayi tabung juga bergantung pada hormon sintetis seperti estrogen, progesteron, gonadotropin. 3 itu merupakan senyawa organik. Dalam program bayi tabung juga memerlukan obat yang mengandung zat kimia organik dan molekul organik yang sudah dirancang berdasarkan prinsip kimia organik, yaitu obat pengatur siklus haid, pematang sel telur, dan penebalan dinding rahim. Nutrisi tempat sel telur dibuahi sperma terdiri dari senyawa organik, yaitu asam amino, glukosa, lipid, protein kecil. Agar embrio berkembang, nutrisinya harus sesuai, yaitu dengan B. Biokimia. Yang pertama ada pembuahan dan metabolisme sel. Biokimia mempelajari interaksi molekul biologis seperti DNA, RNA, dan enzim yang terjadi saat sperma membuahi sel telur. Yang kedua ada pembelahan embrio. Proses pembelahan sel sampai tahap blatokista yang dipengaruhi oleh metabolisme energi seperti ATP, respirasi sel, glikolis. Ketiga, mengenalkan kualitas embrio. Pendekatan biokimia, dokter menilai kadar enzim, metabolisme, dan ekspresi gen untuk memilih embrio yang akan ditanam di dalam rahim. Keempat, implantasi. Biokimia, hormon, progesteron, dan estrogen berperan penting dalam menyiapkan endometrium agar embrio bisa menempel. Jadi kimia organik lebih ke senyawa dasar seperti hormon, obat, media, kultur. Sedangkan biokimia lebih ke proses kehidupan pada tingkat molekul seperti DNA, protein, metabolisme sel, dan pembelahan embrio. Ekonomi mikro adalah ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dari prosedur dan dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas. Harga dan alokasi sumber daya reproduksi bisa dibilang konsumen dan produsen. Produsen itu sebagai ES dan tenaga medis, kalau konsumen itu sebagai pasangan atau per individu. Konsumen itu harus mengeluarkan biaya untuk bayi tabung yang tergolong mahal sekitar puluhan sampai ratusan juta rupiah per siklus. Permintaan relatif inelastis bagi pasangan yang sangat menginginkan anak biologis. Meskipun harganya tinggi, tapi bagi orang yang kurang mampu pasti menjadi faktor terutama penentu utama. Yang kedua, produsen. Alat laboratorium, teknologi, SDM terlatih, dan biaya operasional tinggi membuat harga layanan juga tinggi. Klinik dapat menggunakan diskriminasi harga, yaitu seperti cicilan, garansi bayi lahir untuk menjangkau segmen konsumen. Namun, subsidi pemerintah atau BPJS atau asuransi kesehatan dapat menurunkan harga sehingga memperluas akses. Fatma MUI ditandatangani di Jakarta 13 Juni 1979 ini berkesimpulan sebagai berikut. Pertama, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah atau boleh, karena hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
Yang kedua, bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lahir, misalnya dari istri kedua dititipkan pada istri pertama, itu hukumnya haram. Menurut kaidah zat az-zariyah menolak karena hal ini menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan. Ketiga, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram menurut kaidah zat az-zariyah. Keempat, bayi tabung dengan sperma dan ovum yang mengambil dari suami istri yang sah hukumnya haram karena melakukan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah atau zina. Jadi kesimpulannya, bayi tabung itu hanya boleh dilakukan dengan syarat sperma dan ovum berasal dari suami istri yang sah dan embrio bayi yang tidak dititipkan kepada rahim perempuan atau istri rahim.